Selamat datang di channel Mangaisme. Kali ini Mimin mau bercerita tentang manga Kanojo Okarishimasu chapter 212-213. Yah, meskipun chapter 212 sudah basi. Karena versi aslinya sudah rilis 1 minggu. Tapi tak apalah, hitung-hitung buat nambah konten. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ceritanya. Sebelumnya, di chapter 211. Setelah Kazuya mendapatkan ucapan terima kasih dari Nenek Nagumi, karena sudah mendukung Mizuhara. Seketika Kazuya merasa bersalah karena sudah membohonginya. Kemudian dia bertekad akan memberitahu yang sebenarnya. Tapi, dia merasa kesulitan untuk memberitahu yang sebenarnya tentang kebenaran hubungannya dengan Mizuhara. Lalu saat dia bersiap untuk menyerah dengan keadaan, tiba-tiba saja matanya tertuju pada casing handphonenya. Seketika dia teringat dengan kenangan masa lalunya bersama Mizuhara. Kemudian dia menyadari akan perasaannya sendiri. Lalu dia berlari keluar kamar. Sadar akan kesalahannya. Kemudian dia bertekad akan mengatakan perasaannya terhadap Mizuhara sekali lagi. Kemudian, pada awal chapter 212, diperlihatkan Mami yang baru saja mendapatkan pesan dari Nenek Nagumi. Di dalam pesan tersebut Nenek mengajak Mami untuk ketemuan. Lalu Mami bertanya, memangnya ada apa? Lalu Nenek menjawab, sebenarnya, aku mendengar kalian berdua berbicara pagi ini, aku mendengar tentang Chizuru yang menjadi korban. Karena itu Nenek ingin bertanya, apakah Chizuru punya masalah yang begitu sulit sehingga dia harus berbohong? Jika itu masalahnya, saya ingin membantu dengan cara apapun yang saya bisa. Lalu dalam hati Mami berkata, Nenek sudah tahu kalau ada yang tidak beres. Itulah sebabnya aku menyuruhnya untuk mengatakan yang sebenarnya lebih cepat. Ayolah, sekarang waktunya Chizuru-san. Di sini di Fukushima. Saatnya kita mengakhiri semuanya. Lalu Shin berpindah ke Mizuhara. Diperlihatkan dia sedang duduk di depan gereja. Dan tiba-tiba saja dia mendapatkan pesan dari Mami. Dan isinya, dia bertanya, tentang apa yang sedang dilakukan Mizuhara sekarang. Lalu Mizuhara menjawab, aku sedang jalan-jalan di resto. Tolong beri aku waktu lebih lama lagi agar aku bisa mengambil keputusan. Lalu Mami menjawab, aku sudah lelah menunggu. Sontak jawaban Mami membuat Mizuhara menjadi terkejut. Kemudian, tiba-tiba saja sambil berlari Kazuya datang mendekatinya. Kemudian Mizuhara bertanya, hei, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu datang ke sini? Tanpa berkata sepatah kata pun, Kazuya hanya memandang Mizuhara dengan tatapan tajam. Seolah-olah dia ingin bicara sesuatu. Lalu Shin berpindah ke kolam renang. Di sana diperlihatkan Ruka dan Kuri saling berhadapan. Kuri mengatakan, kalau dia pergi ke kolam renang hanya untuk melihat Ruka. Sontak perkataan Kuri tersebut membuat Ruka terkejut. Sekaligus mengundang perhatian banyak orang. Tapi di sisi lain, Ruka malah memikirkan Kazuya dan Mizuhara. Dia berpikir, kalau Kazuya dan Mizuhara mungkin sekarang lagi berduaan, dan kemungkinan Kazuya akan mengungkapkan perasaannya. Sehingga dia harus menghentikannya. Tapi saat mendengar perkataan Kuri, dalam hatinya berkata, dia datang ke sini untuk melihatku. Ada apa? Ini benar-benar membuatku canggung. Sebenarnya apa yang dia inginkan? Mungkinkah dia mau protes soal masalah kemarin? Tapi sekarang aku tidak mau dengar itu. Karena aku takut kalau Kazuya datang dan melihat kami berduaan, akan membuatnya mengira ada sesuatu di antara kami. Dan dilihat dari manapun. Ini buruk buatku. Lalu tiba-tiba saja Ruka berkata, aku tidak bisa berduaan denganmu. Itu rasanya mengherankan. Dan aku tidak ingat kita pernah menjalaninya. Mungkin itu sesuatu kesalahpahaman. Di sisi lain, setelah mendengar perkataan Ruka, tiba-tiba tubuh Kuri gemetar lalu dia meminta maaf ke Ruka. Sedangkan Ruka, dalam hati dia berkata, sebenarnya aku merasa tidak enak hati. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Dan yang lebih penting lagi, aku harus segera menghubungi Kazuya dan Mizuhara. Dan tiba-tiba saja Kuri terpleset sehingga tubuhnya terjatuh ke kolam renang. Dia mengatakan, kalau dia kepleset karena tidak memakai kontak lens, sehingga membuat pandangannya kabur. Hal tersebut membuat orang-orang yang berada di sekitar Kuri menertawainya. Di sisi lain, Ruka yang melihat kejadian tersebut merasa iba dengan Kuri. Lalu dia menemaninya masuk ke kolam renang. Kemudian dia berkata, kelamaan di luar membuatku merasa dingin.
Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Sedangkan orang-orang yang menertawai Kuri tadi, langsung terkejut saat cewek secantik Ruka menemani Kuri berenang. Mereka merasa iri dengan Kuri, karena mempunyai pacar secantik Ruka. Dan chapter 212 ditutup dengan Kazuya yang berkata, ada yang ingin ku sampaikan padamu Mizuhara. Lalu di awal panel chapter 213, diperlihatkan Kazuya dan Mizuhara yang saling berhadapan. Kazuya berkata, mungkin kamu tidak pernah memaafkanku. Tapi, izinkan aku meminta maaf. Dan tolong izinkanku bicara denganmu sebentar saja. Lalu Mizuhara menjawab, tunggu sebentar, apa kamu mencoba mengatakannya? Kazuya pun terkejut dengan perkataan Mizuhara. Kemudian dalam hati dia berkata, semua sudah berakhir. Mizuhara sudah tahu apa yang akan aku katakan. Kelihatannya dia juga tahu bagaimana perasaanku. Termasuk fakta yang akan aku akui. Dan apakah maksud pertanyaan Mizuhara tadi? Mungkinkah perasaanku tidak diterima? Apa yang sebenarnya terjadi? Sejak tadi dia selalu memperhatikan handphonenya. Bahkan terlihat sebelum aku tiba. Apakah dia lagi sibuk? Aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku dengan suasana seperti ini. Sial, aku tidak bisa. Diriku merasa berada di tepi jurang neraka. Aku tidak bisa melangkah maju, dan aku tidak bisa mundur. Kemudian Mizuhara berkata, baiklah sekarang saya mau pergi. Kemudian saat dia mulai melangkahkan kakinya untuk pergi, tiba-tiba Kazuya memegang tangannya. Lalu dengan keras dia berkata, tunggu sebentar, aku belum selesai bicara. Sontak perkataan Kazuya membuatnya terkejut, sehingga dia menghentikan langkah kakinya. Kemudian tiba-tiba saja handphonenya berbunyi. Ternyata dia mendapatkan pesan dari Mami. Di pesan tersebut dia berkata, maaf, aku sudah di sini. Setelah melihat isi pesan tersebut, tiba-tiba saja Mizuhara berkata, maaf, aku harus pergi. Kemudian dia melepaskan tangannya Kazuya. Lalu dia berlari meninggalkannya. Sedangkan Kazuya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Mizuhara. Dan apakah nanti Kazuya mengejar Mizuhara? Ataukah dia hanya diam saja seperti patung pancoran? Nantikan chapter selanjutnya, minggu depan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini.